Kontroversi kali jodoh Ya. itu menjadi headline kita pada hari ini. Masih di Radio Cafe bersama saya Jules Taylor. Ada saya Ditan Sudiro juga dan masih bersama dengan Mbak Nina juga, warga dari kawasan Kalijodo ya. Dan kita langsung lanjut lagi ya, chit-chat dan tanya-tanya sama Mbak Nina yang ada di sini. Terima kasih dulu kita ya sekali lagi untuk Mbak Nina boleh hadir ke sini untuk berbagi dengan kita seputar pengalamannya sebagai warga Kalijodo Yap, juga. dan ini mau lanjut obrolan yang tadi putus. Tadi kaget juga ya, kirain semua yang kesana tuh pasti mau minum-minum, mau seru-seruan. Emang enggak ya Mbak ya? Enggak, Enggak ya? masuk penghasilannya. Takutnya kan dia kurang uangnya kan. Oh Iya. gitu, tergantung penghasilannya Jadi juga. masuk, maksudnya juga langsung masuk aja gitu. Oh, Oke. oke gitu. Jadi Kalau- tergantung kelasnya juga ya. Iya. Oke. Ada segmentasinya ternyata. Oke, kalau dari Mbak Nina sendiri boleh cerita dong dari Mbak Nina sendiri soal bagaimana Mbak Nina Awalnya ya. boleh kalau kita nyebutnya tuh bekerja di daerah Kalijodo ini. Awalnya, iya kan awalnya saya pisah sama suami. Kan pertama dagang kan. Ya. Dagang kan nggak setiap harinya laku Pak. Ya. Ya jadi kan saya pusing. Jalan-jalan gitu, terus ketemu pas cewek situ. Jadi saya minta tolong anterin lah, kerja gitulah gitu. Pas dianterin ya udah gitu aja. Awalnya dari situ ya. Iya. Tapi kalau membicarakan tentang tamu-tamu yang ada di sana, itu berbagai macam atau kayak gimana sih tamu-tamu? Banyak sih ya namanya di situ kan banyak yang orang-orang kayak saya susah ya. Jadi Ya. sembarangan lah, nggak mungkin lah saya nanya, kamu orang kaya, nggak mungkin kan ya, kita bisa bikin tamu Iya, kan. iya. Yang penting dia judulnya bayar. Ada juga sih yang nggak bayar, cuman saya nggak mau lapor, malu sayanya. Oh Iya, gitu. ada. Oh oke. Ada juga Ada yang bahkan ini mau nanya. Ada Ada, juga. saya nggak jadi malu-malu ada. jadi bertanya-tanya loh, terus bisa seperti itu dalam artian bukankah sudah ada perjanjian sebelumnya seperti Enggak. itu kok bisa Tidak bayar. akhirnya tidak bayar? Ada Kak, banyak yang kayak gitu, cuman saya nggak mau lapor, saya malu, ntar ditanya-tanya, ntar diiring-iring sama Pak RW apa ke atas, terus saya malu. Oke, oh berarti sorry ya kalau kita bertanya Iya, maksudnya ini berarti bukankah ada manajemennya Iya, sistem yang kerja ya? sistem kerjanya bukankah Sistem kerja. melalui manajemen? Kalau saya kan freelance, saya nggak ada yang tanggung jawab. Kalau yang ada mami langsung ditangani. Berarti kalau freelance gitu yang tanggung jawab Mbak Nina sendiri dong? Iya, resiko saya dibayar enggak saya sendiri gitu. Oke. Wah, bayar sendiri dong berarti. Iya, ya Oh, udah gitu. itu terima nasib. Oh gitu. Oh Iya. berarti bukan sistemnya bukan ada kasir seperti Enggak, itu. kalau saya freelance sendiri, tanggungan. Oke. Tanggungan Iya. sendiri. Jadi Ibaratnya saya bayar kalau diajak-ajak sama tamu saya takut. Jadi gitu ya. Iya. Ada sistemnya beda berarti ya. Berarti ada yang freelance, ada yang memang anak dalam. Anak dalam ya Iya, kalau kalau kita anak dalam nyebutnya. kan ada maminya, jadi Iya. diurusin ya. Dari oke. Kalau dari Mbak Nina sendiri ketika bekerja seperti itu ada potongan atau segala macamnya? Saya nggak ada, cuma bayar kamar doang. Iya. Makanya kalau misalnya ada yang nggak bayar ya rugi sendiri. Nggak ada yang Iya, tahu ya, saya jadi sendiri. cuma, Jadi saya paling menanggung sendiri. bilang mau bosnya saya nggak dibayar ya udah, dia bilang udah nggak usah gitu. Oh, Dia ada kasihan lah sama saya kan. ibaratnya gitu. Iya. Oh, Oke. Kalau kita boleh bertanya lebih dalam lagi nih Mbak Nina nih, Mbak Nina bekerja di daerah Kalijodo ini sudah berapa lama sih? Udah lama ya, 10 tahunan ya. Iya. Sudah 10 tahun. Dari sudah. zaman kalinya belum dibersihin tuh berarti. Ya, saya Zaman emang wilayahnya malu-malu ya belum- namanya Iya. kita kerja dari situ. Dari zamannya belum dibersihin tuh berarti tuh. Oh, Oke. oke. Terus ada ini nggak sih Mbak Nina ada suka duka tersendiri seperti apa? Mungkin ada ya dukanya mungkin tadi seperti tadi ya. Nggak Iya, nggak dibayar, namanya dibahas. kerja di situ banyakan dukanya sih Iya. ya, banyakan gitu ya. Tapi itu membicarakan sendiri, kita nggak menanyakan Iya. mengenai nominal rupiahnya. Tapi Iya, iya. dalam satu hari tuh berapa kali ketemu orang sih? Berapa kali ketemu orang? Saya sih tamunya dikit ya, namanya saya udah setengah tua kan ya, paling 2 lah gitu. Oh, oke, dalam satu hari kira-kira Iya. ya. Oke, baik. Dan tadi kan sempat berbicara juga kepada Mbak Nina bahwa rencananya Pemprov DKI Jakarta itu akan memberikan pelatihan Ya. Iya. kepada masyarakat yang ada di wilayah Kalijodo. Membicarakan mengenai pelatihan nih, Ya. nggak ketinggalan ada juga janji dari bos Google Ya. yang akan melatih 100.000 developer IT dari Indonesia. Ini dia nih, ini informasi menarik karena memang presiden kita baru dari sana ya. Kita lihat nih. Ini dia informasinya. Yap. Dalam kunjungan ke kantor Google nih, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan agar
Google dapat bekerja sama dalam upaya mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. Harapan itu disampaikan kepada CEO Google yaitu Sundar Pichai. Yap, dan Google tampaknya langsung tanggap ya. Jadi seusai pertemuannya dengan Bapak Presiden Jokowi, ini Sundar menulis di Twitter bahwa dia merasa terhormat dikunjungi Bapak Presiden Jokowi langsung dan juga menjanjikan pihaknya akan melatih langsung 100.000 developer Indonesia. Wow, di blog itu juga diceritakan kisah sukses pasangan yang mengembangkan buku cerita digital dan aplikasi pendidikan di Salatiga. Kini perusahaan mereka yang bernama Eduka Studio memperkerjakan 13 karyawan dan sudah memproduksi 200 lebih aplikasi yang dipasang di lebih dari 15 juta ponsel dan menyajikan pendidikan dengan cara yang menarik bagi anak-anak seluruh dunia. Wah, Betul keren sekali. banget nih. Itu dia salah satu kesuksesan Bapak Jokowi yang baru aja, yang bukan baru aja, yang masih ada di Amerika sekarang ya. Baru ketemu sama bos Google. Betul sekali. Kalau data keren juga ya. Kalau saya juga sempat membaca di salah satu portal juga ketika Jokowi itu berpidato di depan para kerja, para level-level seperti itu. Kebetulan di daerah apa itu yang dulu Arnold Schwarzenegger kotanya dulu? California. Dan di California tersebut Pak Jokowi itu sempat mengatakan hal-hal kayak pemain Terminator yaitu Arnold Schwarzenegger yang sebagai mantan gubernur di sana mengatakan kata-kata I'll be back di kata-kata pidatonya. Oh, dia ngomong ya? Dimasukkan kata-kata I'll be back dan juga Hasta la vista baby. Itu benar-benar membuat para tamu yang ada di sana itu tertawa. Pastilah ketawa lah. Itu quote dari Arnold Schwarzenegger banget ya. Yes. Gubernur wali kota, gubernur ya? Gubernur dulu, California gubernur. Governor of California. Arnold Schwarzenegger, siapa yang nggak kenal? Baik, kita juga mengapresiasi positif untuk Jokowi yang berkunjung ke daerah Silicon Valley dan bekerja sama dengan para petinggi-petinggi dari IT di sana, pengusaha IT. Mungkin juga kemarin ketemu juga Mark Zuckerberg juga untuk mengembangkan UKM dan juga bisnis digital di Indonesia. Sehingga Indonesia ini bisa lebih maju ya, bisa menjadi corong untuk Southeast Asia atau Asia Tenggara. Betul sekali, dan kemarin juga udah ketemu sama Ed POTUS atau Barack Obama ya? Ya. Udah ketemu. Udah foto bareng. Sekali. Udah. Oke, kita kembali lagi wawancara lagi nih dengan Mbak Nina sebagai salah satu warga dari Kalijodo nih. Okay. Yes. Ngobrol-ngobrol lagi lanjutin mengenai kemarin kan ini sebenarnya cuma gara-gara kejadian mobil itulah. Iya. Gara-gara kejadian kecelakaan akhirnya ada rencana pembenahan kawasan Kalijodo tersebut. Kita nggak tahu sih kalau misalnya nggak ada kejadian mobil itu kayak gimana. Apakah sekarang masih akan terjadi seperti ini? Apakah akan ada penertiban atau tidak ya sebenarnya? Betul, kan yang menjadi sebenarnya awalnya kan sempat ada penolakan dari banyak pihak, tapi kan ada alasan yang sangat kuat yaitu wilayah itu merupakan ruang terbuka hijau (RTH). Bener banget. Jadi mau nggak mau itu alasan sangat kuat untuk dilakukan pembenahan. Yes, bener banget. Dan juga Dinas Sosial mengatakan bahwa akan memberikan janji untuk memberikan modal untuk usaha dan juga pelatihan-pelatihan. Kalau dari Mbak Nina sendiri nih, kalau Mbak Nina ditawari untuk pelatihan, misalnya Mbak Nina lebih sukanya misalnya condongnya ke arah mana nih? Kalau diberikan pelatihan, apakah menjahit atau apa pelatihan yang Mbak Nina punya seperti apa? Ya, yang kira-kira. Nah, Oke. Tapi sempat ada diskusi nggak sih sama teman-teman sendiri mau ke arah mana? Belum sih Kak, ya kan belum ada. Belum ketemu ya. Dan kalau dari obrolan sama teman-teman sendiri sebenarnya apakah menerima atau enggak sih atau gimana? Banyak kan sih enggak ya, pada menolak iya. Susah sebenarnya ya, semuanya pada menolak ya. Waduh, nggak bisa gitu ya. Iya Kak. Oke, tapi memang ini menjadi kontroversi ya, seperti headline kita, kontroversi dari Kalijodo. Ada beberapa warga yang menolak seperti itu juga. Ini tidak bisa disalahkan juga, Pemprov ingin mengembalikan kondisi ini menjadi ruang terbuka hijau yang menjadi serapan air juga karena ini dekat dengan kali. Betul sekali, tapi tidak bisa disalahkan juga karena buat warga itu rumahnya. Iya. Ya kita tinggal di situ, lahir di situ. Sudah lama. Betul. Walaupun sertifikat sebenarnya punya negara juga. Punya negara sebenarnya. Tapi sertifikat mereka juga, tapi punya negara juga. Gimana dong tinggal di situ, cari kerja di situ gitu kan? Ya, pokoknya kita berharap yang terbaik untuk masyarakat Jakarta, terutama di warga Kalijodo.
supaya apa yang dilakukan pemerintah ini dapat disambut dengan positif juga dan benar-benar membuat Jakarta menjadi lebih baik lagi. Betul sekali, dan semoga dapat ditemukan win-win solution lah, solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Betul sekali. Dan terakhir Ya. kita ingin menanyakan kepada Mbak Nina nih, harapan Mbak Nina ke depannya seperti apa? Saya sih pengennya kerja lagi gitu. Ya. Ya. Namanya kan saya sehari-hari kan lebih berat kan. Ya. Pekerjaan apa yang Mbak Nina idamkan sebenarnya? Iya pekerjaan gitu lah gimana. Oke. Bukannya saya mau terpaksa. Gitu ya. Baik, kalau gitu. Baik, Mbak Nina kami ucapkan terima kasih pastinya. Makasih ya Mbak ya, udah hadir di sini. Semuanya saja. Makasih Kak. Ya. Makasih udah hadir di sini, udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita, dan terima kasih sekali lagi udah ngasih pandangan lain buat kita dan buat para Arsi lovers yang juga menyaksikan, udah ngasih sisi lain dari kacamata warga yang tinggal di kawasan Kalijodo pastinya ya. Baik, terima kasih dan kita akan kembali lagi di segmen berikutnya masih dengan informasi-informasi yang tidak kalah serunya. Yap, Masih jadi di jangan kemana-mana, Anda masih menyaksikan Radio Cafe.